Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Yes. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hanifah, Angon, Rin, Anggita. Alhamdulillah masuk semua. Oke, sebelumnya sebelum memasuki pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dimohon untuk berdiri. Lagu si kecil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Anak-anak, ada yang tahu kita kemarin belajar tentang apa sih? Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang makna sila Pancasila dan penerapannya. Baik, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa sih? Tentang apa? Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks narasi, teks keberagaman di sekolah, dan bagian hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu menemukan kosakata baru dalam teks dan menganalisis keberagaman di lingkungan sekolah, dan juga membandingkan bagian tumbuhan dan bagian hewan. Selanjutnya, ada yang tahu nggak sih apa itu teks narasi? Ya, betul sekali. Jadi teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun secara runtut atau kronologis sesuai dengan urutannya. Terus Ibu ingin bertanya lagi, apa sih ciri-ciri teks narasi? Ya, betul sekali. Jadi ciri-ciri dari teks narasi itu yang pertama berisi cerita, kisah, dan peristiwa yang menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, memiliki alur cerita yang jelas dan runtut dari awal hingga akhir. Yang ketiga, unsur peristiwa
unsur peristiwa maupun konflik yang menjadi puncak narasi. Yang ketiga, unsur-unsur pembentukan seperti tema, latar, karakter, dan sudut pandang. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan teks yang ada di layar? Dari sini sudah paham? Oke. Sebelumnya Ibu akan membagi kalian 4-5 kelompok, di mana nanti satu kelompoknya beranggotakan 5-4 anggota. Nanti Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, cukup. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nanti sebelum mengerjakan, dimohon untuk membaca petunjuk-petunjuknya dan jangan lupa mengisi nama dan kelasnya. Sudah selesai semua? Oke. Salah satu anak bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Beri aplaus untuk Mbak Anita. Oke, baik. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu akan menontonkan kalian video. Nanti tolong disimak sama diperhatikan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses. Oke anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang beragaman di sekolah. Disimak videonya dengan baik-baik ya. Di sekolah terdapat murid putra dan murid putri. Murid putra memiliki ciri-ciri berkopiah, memakai celana panjang dan berambut pendek. Sedangkan murid putri memiliki ciri-ciri berjilbab dan memakai rok panjang. Meskipun terdapat perbedaan antara murid putra dan murid putri, namun sebagai sesama kita harus saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya yaitu keberagaman suku bangsa di sekolah. Negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau dan pulau tersebut memiliki beberapa suku bangsa. Pulau yang pertama adalah Sumatera. Sumatera memiliki suku Batak, Toba, dan Nias. Selanjutnya yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki suku Sunda, Jawa, Madura. Selanjutnya yaitu Pulau Kalimantan. Kalimantan memiliki suku Ngaju, Dayak, Banjar. Selanjutnya Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki suku Minahasa, Bugis, Gorontalo. Selanjutnya Pulau Papua. Pulau Papua memiliki suku Asmat, Dani, Kaulai. Selanjutnya Pulau Bali dan Nusa Tenggara memiliki suku Sumba, Rote, dan Flores. Anak-anak, selanjutnya kita ke pertanyaan. Siapkan buku tulis kalian beserta pensil ya. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu memakai kopiah, berambut pendek, dan memakai celana panjang merupakan ciri dari murid. Yang kedua, sebutkan 3 pulau di Indonesia. Yang ketiga, Pulau Jawa memiliki suku apa saja? Yang keempat, suku Rote dan Sumba merupakan suku dari pulau. Yang kelima, apa saja suku yang ada di Papua? Nah, anak-anak jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing ya. Sekian untuk video pada kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingin bertanya. Pertanyaan pertama, memakai kopiah, berambut pendek, dan memakai celana panjang merupakan ciri dari murid.
Iya, benar sekali. Jadi, memakai kopiah, berambut pendek, dan memakai celana panjang merupakan ciri dari murid laki-laki. Yang kedua, pertanyaan kedua, sebutkan 3 pulau di Indonesia. Siapa yang bisa menjawab? Iya. Iya, benar sekali. Jadi, 3 pulau di Indonesia yang pertama yaitu Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa menjawab? Jadi, Pulau Jawa memiliki suku Jawa, suku Tengger, dan lain sebagainya. Suku Rot dan Sumba merupakan suku dari pulau. Ada yang tahu pertanyaan ini? Oke. Suku Rot dan Sumba merupakan suku dari Nusa Tenggara. Terus ada yang tahu lagi apa saja suku yang ada di Papua? Ada yang tahu apa saja suku yang ada di Papua? Benar sekali. Jadi suku yang ada di Papua itu ada 3, suku Asmat, suku Dani, sama suku Kaulai. Oke, di sini Ibu akan membagikan LKK nanti sama seperti tadi. Ibu akan membagi kelompok. Nanti satu kelompok berisikan 5 anggota atau 4 anggota. Jangan lupa dibaca petunjuk penugasannya, petunjuk pengerjaannya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya, cukup. Oke, Ibu tunggu ya. Waktunya udah selesai. Siapa yang mau maju ke depan? Kelompoknya siapa yang mau maju ke depan? Oke, silakan untuk kelompoknya Mbak Hanifah, silakan maju ke depan. Bagaimana anak-anak? Setuju dengan jawabannya Mbak Hanifah? Oke. Beri applause untuk Mbak Hanifah dan kelompoknya. Oke. Untuk Mbak Hanifah silakan untuk duduk. Oke. Selanjutnya yaitu sebelum materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bagian hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memiliki struktur tubuh yang berbeda yang sesuai dengan kebutuhan cara hidup mereka. Mari kita bahas perbedaan struktur tubuh dari kedua jenis ini. Yang pertama hewan. Yang pertama itu ada kepala dan anggota tubuh. Hewan memiliki berbagai macam struktur tubuh seperti kepala, badan, dan ekor. Kepala biasanya berisi organ-organ sensorik seperti mata, telinga, hidung, dan mulut. Anggota tubuhnya seperti kaki, sayap, atau sirip. Yang kedua, sistem pencernaannya. Hewan memiliki sistem pencernaan yang kompleks, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan hingga anus. Sistem pernapasan. Hewan memiliki berbagai sistem pernapasan, mulai dari paru-paru hingga insang. Paru-paru digunakan oleh mamalia, burung, dan reptil untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang keempat yaitu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah sendiri itu pada hewan melibatkan jantung, pembuluh darah, dan juga darah sendiri. Selanjutnya yaitu bagian hewan dan tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama ada akar, batang, dan daun. Struktur dasar tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. Terus yang kedua sistem peredaran air dan nutrisi. Tumbuhan memiliki sistem peredaran air dan nutrisi yang terdiri dari xilem dan floem. Yang ketiga yaitu bunga dan buah. Bagian reproduksi tumbuhan terutama terdapat pada bunga dan buah. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan sebelumnya Ibu akan menayangkan video untuk penguatan tadi ya. Halo teman kece, coba sama-sama sebutkan bagian tubuh yang ditunjuk ya. Kepala, badan, tangan, dan kaki. Bagus, bukan hanya kita manusia, hewan juga memiliki bagian tubuhnya sendiri. Yuk kita amati satu persatu bagian tubuh dari beberapa contoh hewan berikut. Kucing termasuk hewan mamalia karena menyusui anaknya. Semua tubuh kucing ditutupi oleh rambut.
Bagian tubuh kucing ada kepala, badan, 4 kaki, dan ekor. Di bagian kepala ada mata, hidung, telinga, dan mulut sebagai alat indera. Kucing memiliki 4 kaki untuk berjalan, berlari, atau melompat. Supaya nggak gampang jatuh, ekor kucing berperan menjaga keseimbangan. Selanjutnya adalah burung. Apa yang membuat burung bisa terbang? Yap, karena burung memiliki sayap. Selain sayap, burung juga memiliki kepala, paruh, badan, 2 kaki, dan ekor. Tubuh burung ditutupi dengan bulu untuk menjaga suhu tubuhnya. Kalau kalian perhatikan, paruh dan kaki burung punya macam-macam bentuk. Bentuknya ini disesuaikan dengan makanan atau kebiasaannya. Selanjutnya adalah ikan. Ikan hidup di dalam air. Bagian tubuh ikan ada kepala, tutup insang, badan, sirip, dan ekor. Di dalam tutup insang terdapat insang sebagai alat pernapasan. Tubuh ikan dilindungi oleh sisik. Ikan tidak punya kaki. Ikan berenang dengan sirip dan mengubah arah dengan ekornya. Selanjutnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk jenis serangga atau insekta. Bagian tubuh kupu-kupu ada kepala, badan, 2 pasang sayap, dan 3 pasang kaki. Di bagian kepala ada mulut yang berbentuk seperti belalai untuk menghisap sari bunga, dan sepasang antena sebagai indera penciuman. Kupu-kupu terbang dengan sayap dan hinggap di suatu tempat dengan kakinya. Selanjutnya adalah katak. Katak termasuk hewan amfibi atau bisa hidup di air dan di darat. Bagian tubuh katak ada kepala, badan, dan 2 pasang kaki. Tubuh katak diselimuti dengan kulit yang lembab dan licin untuk bernapas di dalam air. Kaki katak punya selaput untuk berenang. Saat di darat, katak menggunakan kakinya untuk berjalan dan melompat. Katak tidak punya ekor ya. Ekor katak menghilang saat katak dewasa. Selanjutnya adalah cecak. Cecak termasuk hewan reptilia. Bagian tubuh cecak ada kepala, badan, 2 pasang kaki, dan ekor. Di telapak kaki cecak banyak rambut halus yang berfungsi sebagai perekat. Karena itu, cecak bisa menempel dan berjalan di permukaan dinding. Kalau mau kabur dari pemangsanya, cecak bisa memutus ekornya atau autotomi. Wah, tiap hewan ternyata punya bagian tubuh yang berbeda ya. Bagaimana dengan tumbuhan? Bagian tubuh tumbuhan ini jauh berbeda dengan hewan dan manusia. Bagian tubuh tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yuk kita bahas satu persatu. Akar biasanya berada di dalam tanah. Fungsi akar adalah memperkokoh tumbuhan agar tidak gampang roboh, serta menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Perhatikan bentuk akar pohon mangga dan jagung berikut. Mangga punya akar tunggang, sedangkan jagung punya akar serabut. Akar tunggang terdiri dari akar pokok yang besar dan akar cabang yang kecil di sekitarnya. Kalau akar serabut, semua ukurannya sama. Beberapa jenis tumbuhan juga memiliki akar yang unik. Contohnya pohon beringin dengan akar gantung, tanaman sirih dengan akar pelekat, pohon bakau dengan akar tunjang, pohon kayu api dengan akar napas, dan wortel yang akarnya termodifikasi menjadi umbi. Selanjutnya bagian batang. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut air, zat hara, dan makanan, serta menopang tumbuhan. Jenis batang juga macam-macam. Ada batang basah yang lunak dan berair seperti bayam, batang berkayu seperti pohon jati, dan batang rumput yang beruas-ruas seperti padi. Selanjutnya bagian daun. Daun berwarna hijau karena mengandung klorofil. Klorofil fungsinya untuk menyerap energi cahaya matahari yang akan dipakai dalam fotosintesis. Fungsi daun adalah membuat makanan, pertukaran gas atau pernapasan, dan penguapan air atau transpirasi.
Selanjutnya bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bagian bunga pohon belimbing misalnya, terdiri dari putik sebagai alat kelamin betina, benang sari sebagai alat kelamin jantan, mahkota, dan kelopak bunga. Bunga kemudian mengalami penyerbukan dibantu oleh lebah. Setelah itu, terjadi pembuahan yang akan menghasilkan biji dan buah. Sekarang, jadi makin paham ya, apa saja bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Ternyata semua bagian tubuh yang diciptakan Tuhan tidak ada yang sia-sia ya. Semua punya fungsi dan sesuai dengan kebutuhan tiap hewan maupun tumbuhan. Kalau kalian bandingkan ke-6 hewan yang sudah kita bahas di video ini, bagian tubuh apa yang dimiliki oleh semua hewan? A. Kepala, B. Kaki, C. Ekor, D. Antena. Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal lebih banyak lagi topik bagian tubuh hewan dan tumbuhan, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Sama seperti kelompok tadi waktu mengerjakan keberagaman di sekolah, LKK keberagaman nanti, tapi kelompoknya masih tetap juga. Nanti ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan, cukup. Oke. Waktunya udah selesai. Kelompoknya siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya? Oh iya, silakan kelompoknya Mbak Anggita untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Beri aplaus untuk kelompoknya Mbak Anggita. Oke, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Nanti Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, cukup. Oke, Ibu bagikan ya, jangan ada yang menyontek. Waktunya udah selesai. Ibu ambil ya kertasnya. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Iya? Oke, baik. Jadi hari ini kita belajar tentang teks narasi dan keberagaman yang ada di sekolah, dan juga bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Oke. Jangan ibu minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jangan lupa besok kita belajar tentang bilangan caca dan juga hak dan kewajiban. Jangan lupa dibaca juga halaman 40 sampai 45 ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.